Halo sahabat semua, mari kita belajar fisika bersama kembali. Yang kita pelajari kali ini adalah materi tentang inti atom. Materi yang kemarin kita sudah belajar tentang teori atom dan juga lambang atom. Ternyata massa inti atom itu lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Kemana massa yang hilang ini? Nah, disinilah kita akan belajar tentang energi ikat inti. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut dengan energi ikat inti. Secara matematis, besarnya energi ikat inti E akan sama dengan persamaan berikut ini. E sama dengan delta M kali C kuadrat. Delta M adalah defect massa. Defect massa sama dengan Z kali MP. Z itu nomor atom, MP massa proton, amin Z adalah neutron, jumlah neutron dikurangi dengan massa neutron. Jadi penjumlahan tadi dikurangi dengan massa intinya, maka ditemukanlah delta M atau defect massa. Satuan defect massa adalah SMA, satuan massa atom. Tapi energi ikat inti biasa dinyatakan dalam satuan MeV, mega elektron volt. 1 eV adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi E sama dengan delta M dikalikan dengan 931, maka satuannya adalah MeV, mega elektron volt. Jadi delta M adalah defect massa, MP massa proton, Mn massa neutron, amin Z jumlah neutronnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang reaksi inti. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi inti? Jadi reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru. Dalam proses ini disertai dengan pelepasan energi. Reaksi inti dapat dibuat skema sebagai berikut. Jika kita memiliki suatu inti atom induk, kita namakan A, kemudian ditembak dengan partikel yaitu X, itu kita sebut dengan reaktan. Jadi A plus X sama dengan reaktan. Kemudian dia akan menghasilkan inti baru. Inti barunya namanya Z, disertai dengan pelepasan sejumlah energi. Jadi ada reaktan dan produknya adalah Z, disertai dengan energi E. Maka besarnya energi reaksi adalah di penjumlahan massa pada reaktan. Jadi Ma plus Mx dikurangi dengan massa pada produk My plus Mb dikalikan dengan 931,5 dengan satuan MeV. Ketika kita menghitung, kadang E bisa bernilai negatif. Negatif apabila reaksi itu endoterm atau memerlukan energi. Kita lanjutkan dengan jenis reaksi inti. Ada dua jenis reaksi inti, yaitu reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat disertai dengan pemancaran energi. Jadi reaksi fusi itu penggabungan, misalnya yang terjadi pada bintang atau matahari. Ketika atom hidrogen dengan atom hidrogen itu bereaksi, dia akan menghasilkan helium atau He dan disertai dengan energi yang besar. Dapat dilihat penggambarannya seperti itu. Jadi bergabungnya hidrogen dengan hidrogen, kemudian dia akan menghasilkan atom baru yaitu inti atom helium. Sedangkan jenis reaksi inti yang kedua adalah reaksi fisi. Kebalikan dari reaksi fusi, reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Jadi, reaksi fisi itu kebalikan dari reaksi fusi. Kalau fusi penggabungan, maka fisi adalah pembelahan.
Reaksi fisik yang terjadi secara beruntun itu disebut dengan reaksi berantai, dan ini akan menghasilkan energi yang besar. Reaksi fisik berantai ini digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Pada reaktor nuklir, reaksi fisik yang terjadi dibuat dalam keadaan tertentu sehingga relatif tidak membahayakan atau dikenal dengan reaksi fisik terkendali. Sedangkan pada bom atom, reaksi fisik yang terjadi tidak terkendali sehingga membahayakan. Dapat dilihat gambar pada berikut ini terjadinya reaksi fisik atau pembelahan. Jadi satu inti berat itu bisa membelah menjadi inti-inti baru. Nah, pada saat pembelahan ini disertai dengan pelepasan energi yang besar. Contohnya di sini adalah reaksi uranium yang akan menjadi Ba dan Kr. Sahabat semua, kita sudah belajar bersama tentang inti atom dan reaksi inti. Semoga bermanfaat.